Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Titus. Salam Titus, salam seperti Kristus. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ke-9 saudaraku, dan kita akan selesaikan sampai ayat 10 hari ini tentang nasihat untuk para hamba. Ya, bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya sendiri dan membuat mereka berkenan di dalam segala sesuatu dengan tidak membantah, tidak mencuri, melainkan menunjukkan kesetiaan yang baik supaya di dalam segala sesuatu mereka menghiasi pengajaran Allah juru selamat kita. Di dua ayat ini kita akan melihat nasihatnya Paulus untuk para hamba. Kita sudah belajar nasihat Paulus untuk lelaki tua, untuk perempuan tua, perempuan muda, terus orang-orang muda, dan juga terakhir untuk para hamba. Di sini adalah hamba secara jasmani di dalam dunia kerja. Mengapa Paulus juga concern atau begitu perhatian terhadap para hamba ini? Karena mungkin saja melihat karakter orang Kreta yang saudara bisa baca dalam Titus 1 ayat yang ke 10, 11, 12, binatang buas, selalu pembohong, gelojoh yang malas. Itu kan karakter orang Kreta dan sebagainya. Nah, ini Paulus begitu perhatian dan dia menasihatkan untuk para hamba yang ada di Kreta itu agar berlaku seperti layaknya orang beriman. Nah, ini saudara, adapun nasihatnya apa saudaraku ya? Yang pertama adalah taat kepada tuannya. Ketaatan ini seperti ketaatan kepada Tuhan loh. Jadi kualitas ketaatan seorang hamba kepada majikan, kepada atasan itu seperti ketaatan seseorang kepada Tuhan. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Jadi saudara bisa pahami peraturan firman Tuhan. Kolose 3:23. Adapun apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat yang ke-22 ini, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Walaupun majikan tidak kelihatan, majikannya tidak ada, majikannya mungkin tidak ngantor, tapi seorang hamba, seorang pekerja itu harus taatnya itu di dalam segala segi loh. Dan apa yang dia lakukan itu seperti lakukan untuk Tuhan. Ini peraturan firman Tuhan yang harus ditaati oleh para hamba. Tidak boleh, wah atasanku ini orang beriman, apalagi atasanku ini segereja, wah seenaknya sendiri. Mungkin, bos, saya hari ini gak ngantor ya, karena apa? Karena saya mau pelayanan. Bos, besok saya juga gak ngantor, loh kenapa? Ya ada acara gereja. Bos, lusa saya juga. Loh kok kamu gak ngantor terus? Oh pelayanan bos. Kan pelayanan itu harus ini ya, jangan di nomor 2 kan, ya kan? Pekerja sekuler tuh di nomor sekian, tapi pelayanan itu nomor 1. Waduh, jadi kacau saudaraku. Maka dari itu Tuhan tidak suka. Tuhan katakan, kamu kalau taat seperti taat kepada Tuhan. Walaupun tidak ada bosmu, kamu harus taat. Tidak boleh seenaknya. Ikuti peraturan perusahaan yang ada. Ya kalau sekali-sekali misalnya ada pelayanan yang tidak bisa ditinggal, mendesak pada waktu jam kantor. Kalau sekali-sekali kita punya peraturan apa, yaitu adalah jatah cuti. Jatah cuti 1 tahun berapa? 12 kali. Oke, kita bisa pakai itu 12 kali melayani Tuhan. Kita ambil jatah cuti di saat jam-jam kerja. Tapi alangkah baiknya jika kita mengambil pelayanan di luar jam kerja sekuler. Tapi kalaupun toh di dalam jam kerja sekuler, ya harus potong cuti. Jadi disiplin, taat. Jadi orang majikan atau atasan melihat hal ini, mereka merasa, wah ini orang konsisten, disiplin, tanggung jawab. Walaupun dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia juga tanggung jawab dalam dunia kerja. Dan ini jadi patut ditiru, jadi teladan gitu loh saudaraku. Jangan
saat ada pemimpin baru taat. Wah, ada pemimpin kerja. Tapi kalau pemimpin nggak ada, waduh, main game, terus bersenda gurau, bahkan makan dan lain sebagainya. Itu jadi salah di depan Tuhan. Karena ketaatan itu seperti kepada Tuhan. Tuhan ini nggak kelihatan loh. Tapi Tuhan maha tahu, maha melihat. Sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita turun ke dunia orang mati, Tuhan bisa kelihatan. Di mana saja kita bersembunyi, Tuhan tahu. Jadi nggak bisa bersembunyi. Nah, kalau kita menganggap pemimpin kita itu, bos kita, atasan kita itu seperti kepada Tuhan, maka kita nggak akan berani juga untuk mencuri, untuk istilah bahasa Jawa nyolong balung, untuk uh, curi-curi waktu, curi-curi uang, curi-curi apa namanya, macam-macam hal. Nggak berani, karena seperti untuk Tuhan, gitu loh saudaraku. Ini taat kepada Tuannya. Nah, jika Tuannya menyuruh melakukan tindakan yang melawan firman Tuhan, maka tidak boleh ditaati, karena ada peraturan firman lagi di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak taat, untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi Petrus dan Yohanes memberikan pertanyaan, manakah yang benar? Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Kita harus lebih taat kepada Allah. Jika atasan kita menyuruh kita untuk berbuat dosa, berbuat yang jahat, ya kita harus beri menolak hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ayo anterin saya untuk pergi ke lokalisasi dan lain sebagainya. Ya kita harus tegas menolak. Oh jangan bos, saya kalau ke situ saya nggak berani, karena saya kan uh, takut Tuhan, saya nggak mau. Tapi kalau bos minta antar saya bahkan ke Jakarta sekalipun, dari Surabaya ke Jakarta naik mobil sekalipun, saya berani bos. Nggak apa-apa, saya korban, nggak apa-apa, memang tugas saya sebagai sopir. Tapi kalau untuk antar ke lokalisasi saya nggak berani, saya takut pada Tuhan. Dimarahin, dipecat, ya resiko. Tapi anak-anak Tuhan yang berani mengambil resiko itu tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan. Tuhan akan memelihara. Mungkin harus keluar, oke, tapi Tuhan akan ganti pekerjaan yang lebih baik, saudaraku ya. Nah, seorang hamba harus berani tegas menolak semua yang bertentangan dengan firman Tuhan, walaupun tetap harus sopan karena dia adalah atasan kita, walaupun tetap harus dalam ketulusan karena memang kita tidak mau mentaati, nggak mau menentang firman Tuhan, tapi kita ngomong dengan tulus, dengan baik dan di dalam kasih. Meskipun resiko dipecat ya sudah. Orang yang berani kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Tapi orang yang takut-takut, orang yang melihara nyawanya, dia akan justru kehilangan nyawanya. Orang seperti halnya orang takut-takut, aduh nanti kalau saya um, menolak ajakan bos untuk pergi ke lokalisasi, ke tempat-tempat berzina, saya dipecat. Istri saya makan apa? Anak saya masih sekolah, masih kecil, nanti tidak punya nafkah. Jangan takut, saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan jamin hidup kita. Anak cucu kita nggak akan meminta-minta. Kita nggak akan pernah meminta-minta, saudaraku. Tuhan akan memelihara kita. Oleh karena itu, taat kepada Tuhan seperti kepada Tuhan. Tetapi nomor satu adalah Tuhan. Saat Tuhan kita di dalam dunia ini berlaku serong dan mengajak kita harus tegas menolak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, membuat perkenanan dalam segala sesuatu. Ini ya, hamba-hamba hendaklah taat kepada Tuhan sendiri dan membuat mereka berkenan di dalam segala sesuatu. Taat sampai pemimpinnya atau bosnya itu berkenan adalah ketaatan yang tuntas. Kalau kita taat tapi separuh taat, tapi membuat pemimpin atau bos itu nggak berkenan, malah marah, malah menghukum kita, itu berarti ketaatan kita belum tuntas. Seorang hamba harus bisa mengerjakan tepat
seperti apa yang diperintahkan atasannya. Dalam segala hal harus tepat. Jangan melebih-lebihkan atau mengurangi. Melebih-lebihkan kalau memang itu dalam track yang benar, oke. Tapi kalau tidak dalam track yang benar, jangan. Lebih baik tanya, Pak, saya punya ide seperti ini. Padahal disuruh ngerjakan A, B, C. Tapi dia punya pemikiran, aku mau ngerjakan D, E, F. Tanya, bos, saya mau ngerjakan D, E, F. Bagaimana menurut bos? Ini kemungkinan seperti ini, seperti ini. Kalau si atasnya melihat, bagus juga idemu, oke lakukan. Nah, itu yang dinamakan mengerjakan tepat seperti yang diperintahkan atasan. Tapi jangan sampai bos atau atasan kita ingin kita mengerjakan A, B, C, D, tapi kita mengerjakan A, B, C, D, E, F, G tanpa tanya-tanya. Contohnya, tolong cat rumahku ya, kamar ini harus cat putih. Oke bos, tapi ruang tamu dicat biru. Bosnya datang ke rumah, lu apa nih? Ya bos, saya kasih bonus, saya cat biru ruang tamu saudara, ruang tamu bos. Tapi ini lihat kamarnya bos tetap cat putih ya. Ini maki sama bosnya, kamu ini disuruh ini ya ini, jangan nambah-nambahin gitu. Atau cat ya kamarnya ya cat putih, baik bos. Tapi yang dicat apa? Cuman separuh dinding, lainnya enggak. Wah, marah bosnya. Jadi jangan mengurangi, jangan melebihi. Pada waktu kita mau melebihi itu, mending atau lebih baik tanya dahulu. Tanya, boleh nggak? Kalau nggak boleh ya sudah, selesai. Tapi kalau boleh, ide kita baik, ya kita harus kerjakan tambahannya itu. Dan itu membuat nilai plus di hadapan atasan kita. Jadi kerjakanlah 110%. Boleh, tapi 10%-nya tanya. 150% boleh, 50%-nya tanya. Tapi ngerjakan 90% jangan, karena disuruh ngerjakan 100%. Jadi ini saudaraku ya, ketaatan yang tuntas. Tidak taat sepenuh itu menyebabkan batu sontohan terhadap para hamba-hamba yang mengaku dirinya Kristen. Orang yang mengaku dirinya Kristen, orang itu harus taat sampai membuat atasannya itu, bosnya itu berkenan di dalam segala sesuatu. Ini saudaraku ya, poin penting yang kedua bagi seorang hamba. Ketiga, tidak membantah. Nah ini juga seringkali hamba itu membuat atasan jengkel karena suka membantah atau suka tawar menawar. Kamu kerjakan ini ya. Oh gak bisa bos, sorry, aku gak mau seperti itu, aku mau seperti ini. Loh, kamu kok ngatur saya? Sorry bos, bos kan atasan saya gak boleh ngatur. Tapi bos salah. Loh, disalah-salahkan, tambah ngawur saudaraku. Jangan bantah. Kalau memang kita merasa ada hal yang lebih baik, ngobrol ke bosnya. Bos, kok rasanya lebih baik seperti ini ya? Kalau bosnya bilang enggak, saya merasa ini yang paling baik, ya sudah. Yang punya pekerjaan siapa? Bos kita. Ya kita harus taat, terus nurut. Tapi doa sama Tuhan, Tuhan, saya kok punya resiko kalau saya ngerjakan ini, bos saya bisa rugi Tuhan. Kalau memang Tuhan kehendaki ini yang pekerjaan digagalkan, tolong jamah bos saya sudah cerita tapi ditolak. Ya sudah, doa sama Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan, kita sebagai pekerja itu ibarat Paulus di dalam kapal, dalam Kisah Rasul 7. Kita baca Kisah Rasul 27. Kisah Rasul 27. 27. Nah ini 23, 24. Nah ini ya, Kisah Rasul 27 ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi kalau kita bekerja dalam satu perusahaan, kita harus berdoa, kita harus terbeban.
nyatakan ayat ini terjadi. Tuhan, nyatakan saat saya ada dalam satu pekerjaan, dalam satu kantor, dalam satu perusahaan. Tuhan berkati perusahaan tempat saya bekerja. Tuhan sertai. Tuhan beri hikmat kepada atasan saya, kepada bos saya, supaya bisa mengatur semua pekerjaan dengan baik. Itu pekerja. Dan Tuhan akan memberkati. Gara-gara kita ada dalam perusahaan itu tetap eksis. Perusahaan itu tetap diberkati. Perusahaan itu tetap maju. Ini saudaraku yang harus kita doakan. Dan pada saat kita disuruh melakukan sesuatu dan kita merasa itu menyebabkan kerugian, kita harus ngomong kepada bos kita. Kepada bos kita ngomong, dan kalau itu ditolak, jangan bantah-bantahan. Kita ngomong lagi, ditolak lagi, ya sudah. Gak perlu bantah, karena yang punya pekerjaan bukan kita, bos kita. Tapi kita doa, Tuhan tolong. Kalau memang ini menyebabkan kegagalan, kerugian, Tuhan jamah bos saya supaya membatalkan. Kalau memang Tuhan kehendaki izin itu rugi, ya sudah. Tapi karena ada kita, tetap perusahaan itu tidak akan bangkrut. Mungkin saat Tuhan izinkan rugi, ada maksud Tuhan di dalam semuanya itu. Mungkin bos kita bisa, loh betul ya omonganmu ya, kok kamu bisa tahu? Ya, kita saksi langsung. Saya punya hati, Tuhan kasih kesan perasaan dalam hidup saya, kalau ini pekerjaan akan menyebabkan kerugian, Pak. Maka dari itu saya coba ngobrol, bahkan sempat 2 kali. Tapi ditolak, ya sudah, saya tetap doakan. Ternyata memang akhirnya terjadi kerugian, Pak. Tapi tidak apa-apa lah, kita semangat lagi, kita bekerja lagi, kita dapat untung di lain hari. Wah, bos kita senang, saudaraku. Bos kita wah, anak ini memang ada Yesus, ini enak ya. Bos kita nggak percaya Tuhan, bisa percaya Tuhan Yesus. Kita bisa dipercaya lebih banyak hal dan membuat nama Tuhan dipermuliakan, saudaraku. Ini seorang pekerja Kristen tidak boleh membantah. Harus taat kepada atasan. Ya. Keempat, tidak mencuri. Itu di ayat yang ke-10. Kata mencuri ini mempunyai makna yang luas, saudaraku. Mulai dari mencuri hal-hal yang kelihatan seperti uang, bolpen loh. Kok dikatakan mencuri? Mencuri. Semua barang inventaris kantor tidak boleh kita bawa pulang tanpa seizin atasan. Kalau mau bawa pulang, bos saya mau minta bolpen, boleh. Ngomong, daripada gak apa-apa lah saya bawa pulang. Gak boleh itu. Belajar disiplin, tanggung jawab, saudaraku. Nah, sampai mencuri hal-hal yang tidak kelihatan. Mencuri apa yang gak kelihatan itu? Mencuri waktu kerja. Yang saya katakan tadi dalam bahasa Jawa, nyolong balung. 8 jam kerja, tapi 2 jam dipakai untuk apa? Untuk ngobrol sana sini. Untuk ngerjakan pekerjaannya sendiri. Saya punya online shop. Karena bos gak ada, kerjaan sudah ya sepi ya kan. Karena masa-masa corona agak menurun, pekerjaan oke, online shopan. Ini ngerjakan pekerjaan. Coba saudara bagian apa? Bagian marketing. Ayo mikir, jangan saya dapat gaji lumayan lah, meskipun gak dapat komisi, saya tak cari job-joban yang lain. Saya dapat 2 penghasilan. Dosa. Saudara harus mikirkan, doakan sungguh-sungguh. 8 jam kerja, mikir. Gimana ya Tuhan, omset kok turun Tuhan, tolong Tuhan. Berikan ide, untuk bisa ngatur, untuk bisa dapat pembeli, untuk bisa bernegosiasi. Tuhan tolong, berikan rezekimu pada hari ini Tuhan, Tuhan tolong. Gitu, selama 8 jam kerja. Sampai jam 5 misalnya, kalau pulang jam 5. Lah pulang jam 5, sebelum jam 5. Kalau saudara mau mengerjakan online shop, terserah. Itu di luar jam kantor. Terutama sales. Keluar keliling, bawa barangnya perusahaan A, juga bawa barang perusahaan lain. Sekali jalan toh, dosa. Mencuri itu dosa. Mencuri yang kelihatan, mencuri yang tidak kelihatan, tetap tidak boleh. Itu dosa dari Tuhan. Mencuri waktu juga sama jahatnya. Disuruh keliling, oke keliling 5 tempat, sisanya tidur di rumah. Dosa. Saya tegas, saudaraku, karena jelas tidak boleh mencuri apapun.
Kita harus belajar taat seperti kepada Tuhan. Tuhan Maha tahu. Anggap saja atasan kita juga tahu. Karena ada kontrol Allah di dalamnya, Saudara. Ini termnya Alkitab, peraturan Alkitab, kita harus kerjakan sungguh-sungguh. Kelima, setia. Mencari seorang pekerja yang setia ini sulit. Seringkali orang nggak setia, saudaraku. Seorang pekerja itu pindah sana, pindah sini, kerja di A 3 bulan, pindah B 4 bulan, pindah C 1 tahun, pindah D 1 tahun, pindah E 5 bulan, pindah F 1 tahun, pindah G 2 tahun, lumayan, pindah H, lulu. Dari lulus kuliah sampai umur 30 tahun, berapa pengalaman kerjanya? 20 kali pindah-pindah. Waduh. Kalau saya yang mereksa CV karena itu, kurikulum vitae seperti itu, saya tolak, Saudara. Saya tidak mau bekerja seperti itu. Karena apa? Ini tidak setia. Nanti di tempat saya pada waktu mewawancarai orang, interview orang, saya tanya selalu, kamu kalau saya terima di sini, kamu mau bekerja berapa bulan? Dan saya selalu jawabannya, maksudnya Bapak apa? Saya katakan, kamu nanti kerja di saya, kamu lihat CV-mu, setahun pindah. Nanti di tempat saya juga 3 bulan tidak enak sedikit pindah. Ngapain saya mempekerjakan kalau sia-sia saja saya melatih kamu terus kamu pindah. Itu loh, sob. Jangan suka pindah-pindah. Mungkin karena ada percekcokan dengan atasan, tidak sepaham, atau tidak sepaham dengan teman sekerja, atau mungkin karena masalah gaji dan lain sebagainya. Belajar setia, coba renungkan dulu, tanya Tuhan dulu. Kita baca Titus 2 ayat 10. Ini saudaraku ya, menunjukkan kesetiaan yang baik supaya di dalam segala sesuatu mereka menghiasi pengajaran Allah juru selamat kita. Kalau kita disuruh setia, itu ada faedahnya, ada rahasia dalam kesetiaan itu. Saya punya alasan, saudara, kerugian orang yang berpindah-pindah pekerjaan. Pertama, kembali dari nol. Jika memutuskan mundur terlebih dahulu, maksudnya dia sudah kerja 3 tahun, punya gaji mungkin 5 juta. Dia mundur, keluar, karena cekcok, dia keluar, dia cari kerja baru. Karena dia yang cari, dia yang melamar. Apa yang terjadi? Seorang HRD, ya pinter, kamu yang ngelamar, 5 juta, saya gak berani 5 juta. Saya bisanya cuma 4. Ayo, kamu ya sudah. Nah, kita yang orang itu yang sudah nggak ada punya pekerjaan, tapi dia punya tanggungan istri, anak, bingung, waduh, nyari tempat lain lagi, ya tawaran 4, kalau tawaran 3 bagaimana? Bisa terima 4, turun enggak? Turun. Jabatan pertama supervisor, jabatan kedua bisa-bisa di staff biasa. Itu loh, saudaraku. Karena apa? Memutuskan mundur baru mencari pekerjaan baru. Nah ini loh, coba sabar dulu. Kalau memang Tuhan kehendaki kita pindah tempat, Tuhan akan kasih tempat yang lebih baik. Tanpa perlu kita harus menunggu nganggur. Ya kalau punya orang tua yang kaya, yang mampu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya tanggungan, sudah jangan gampang-gampang keluar pekerjaan. Bisa makan apa istri anak itu. Kedua, saudaraku, membuat kesan tidak punya kesetiaan, sehingga di tempat yang baru juga takut atasan mempekerjakan orang ini, karena takut nanti nggak setia lagi. Itu kerugian secara jasmani. Secara rohani, kerugian orang yang berpindah-pindah pekerjaan itu bisa menjadi batu sontohan, saudaraku. Orang beriman tapi nggak setia. Apalagi jika pindahnya disertai hal-hal yang buruk di belakangnya. Disertai karena mencuri, karena bercekcok, karena gak cocok, crash dengan bos, dengan teman sekerja. Ya tambah jadi batu sontohan, saudaraku. Oleh karena itu belajar setia. Kalau masalah gaji bicarakan. Tapi kalau gak cocok, misalnya tetap gak dikasih tambahan gaji, ya sudah, berdoa sambil tanya Tuhan, apakah saya harus pindah atau saya tetap di tempat ini. Kalau selama Tuhan belum kasih jawaban, saya tetap setia dan saya tetap bertanggung jawab penuh, disiplin penuh
walaupun kita merasa gaji gak cocok. Itu anak Tuhan. Itu orang beriman, saudaraku. Dan bos kita tuh ngeliat loh. Tuhan bisa seperti Raja Asweros. Raja Esther itu. Asweros ya. Gak bisa tidur. Terus, iya ya Mordekai kok belum saya kasih berkat. Mordekai ditinggikan. Tuhan bisa ngatur segala cara. Amsal 25 ayat 1. Hati raja di tangan Tuhan. Hati raja di tangan Tuhan. Amsal, saya lupa saudaraku. Amsal, hati raja di tangan Tuhan. Ya. Saya lupa saudaraku ya. Ayatnya, tapi ada di dalam kitab Amsal. Itu hati raja di tangan Tuhan. Saudara bisa cari sendiri. Saya Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Itu saudaraku ya. Bagaimana kalau kita mau pindah pekerjaan? Kapan waktu yang tepat? Oke. Saya punya 2 alasan di sini. Yang pertama, pekerjaan yang sekarang tidak bisa dipisahkan dengan dosa. Misalnya sebagai sopir diminta mengantar atasan ke tempat berzina setiap minggu. Ya, kita harus keluar. Nggak boleh, karena itu sudah dosa. Kita terjerumus atau masuk dalam kubangan dosa. Nggak boleh. Kita bicarakan baik-baik. Bos, saya nggak berani. Saya mending punya tempat. Oh, nggak bisa, kamu coba kantor saya, kamu saya pecat. Ya sudah, keluar. Karena itu. Tapi kita doakan bos kita supaya bertobat. Kedua, kalau mendapat tawaran yang lebih baik, tapi harus ditimbang untung ruginya. Seseorang harus banyak tanya-tanya Tuhan dan pemimpin rohani, bisa orang tua atau gembala. Jika sudah berkeluarga, tanya istri, tanya suami, harus persetujuan bersama. Karena kita nggak tahu hari esok. Siapa tahu saat kita belajar menunggu waktu sesaat, Tuhan justru mengangkat kita. Oleh karena itu, hal yang lebih baik adalah setia. Gaji itu bukan komponen yang baik untuk memutuskan pindah kerja. Percuma gaji lebih besar, tapi saat dijalani ternyata pekerjaannya membuat rohani tersiksa. Gaji lebih besar. Misalnya awal gaji 5 juta, dikasih 10 juta. Tapi harus kelilingan berbulan-bulan sampai enggak tahu istri anak. Bahaya saudaraku. Kalau jauh dari istri anak, bisa terjadi hal yang diinginkan. Misalnya punya wanita idaman lain, punya pria idaman lain. Ya kalau cuman 3 minggu terus pulang, terus 3 minggu pulang, ya oke lah, sales namanya, sales keluar keliling luar pulau. Ya sudah, istri juga setuju, ya sudah. Kecuali kalau istri gak setuju, ya bisa dibicarakan lagi. Ada tipe istri yang, saya gak mau kamu keliling lebih dari 2 minggu. Ya sudah, maksimum 2 minggu pulang. Atau saya gak mau kamu kelilingan, ya sudah, jangan jadi sales. Tapi jadi apa yang bisa bekerja dengan dapat gaji lebih baik? Ya doa. Tuhan akan kasih pekerjaan yang gak mungkin sampai membuat suami istri bergeger, bertengkar, sampai akhirnya rumah tangga jadi rusak. Gak bisa. Harus tanya istri, tanya suami. Ya, saudaraku, jadi gaji bukan komponen yang baik dalam memutuskan pindah kerja. Komponen yang baik adalah tanya Tuhan, doa, minta persetujuan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Tuhan akan arahkan ke tempat yang lebih baik, atau kita disuruh setia dan kita mendapat hasil yang lebih baik. Itu Tuhan yang atur. Anak Tuhan yang setia sama Tuhan, Tuhan akan memberkati. Ya, kesimpulannya adalah semuanya itu bertujuan untuk menghiasi pengajaran Allah Juru Selamat kita. Ayat ini mengandung rohani rahasia yang dalam, saudaraku. Menghiasi pengajaran Allah Juru Selamat. Kenapa? Hidup orang beriman ini seperti surat Kristus yang terbuka. 2 Korintus 3:2, sehingga setiap orang bisa membaca apa isi Alkitab melalui kehidupan orang beriman. Orang dunia mau ingin kejujuran, ada nggak di Alkitab? Ada. Ini loh saya. Bukan saya sombong, saya harus sombong, bukan. Maksudnya kita punya tanggung jawab, ada nggak di Alkitab? Kita punya. Kasih ada nggak di Alkitab? Ya ini. Jadi kalau kamu mau belajar firman Tuhan,
turutlah teladanku. Meskipun kita nggak ngomong seperti itu ya, tapi secara pasif kita punyanya, kita punya skalanya itu, saudaraku. Nah, bagaimana karakter Kristus ini bisa dipelajari melalui kehidupan orang beriman tersebut, sehingga orang lain bisa percaya Tuhan melalui hidup mereka. Ajaran-ajaran Allah bisa terhias atau diperindah dengan cara kita menggenapi apa yang tertulis di dalamnya melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Oh iya, dalam firman Tuhan ada ya, kalau jangan berbohong, bersaksi dusta. Ada. Oh iya ya, kamu juga betul ya, kamu jujur. Itu loh. Jadi firman Allah, iya ya, betul ya, Alkitab ini hebat ya. Hebat. Nah, terhias, diperindah. Itu loh. Pengajaran Allah kita memang digenapi. Orang lain yang menilai hidup kita akan memuliakan Allah. Galatia 1:24. Oleh karena kamu, Tuhan, dipermuliakan. Galatia 1:24. Hidup orang beriman memang dikelilingi banyak saksi seperti awan. Ibrani 12 ayat 1. Semua dilihat orang Kristen. Oh, Kristen kok gini, Kristen kok gini. Loh, kenapa kok yang lain? Kenapa kok Kristen yang dibanding-bandingkan? Karena kita ini seperti saksi. Bagaikan awan banyak mengelilingi kita, disorot. Jadi kita harus belajar bersikap seperti layaknya pengikut Kristus sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini kesempatan supaya ajaran Allah yang kita genapi ini bisa dipermuliakan oleh orang-orang yang melihat dan merasakannya. Walaupun ayat ini berkaitan dengan nasihat untuk hamba, saudaraku, tapi ini bisa berlaku bagi semua orang beriman. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menggenapi firman Tuhan dalam hidup kita, agar banyak orang datang kepada Tuhan melalui hidup kita. Mereka bisa memuliakan ajaran Tuhan yang kita genapi, saudaraku. Jadi ayat 10 ini ditutup dengan menghiasi pengajaran Allah Juru Selamat kita. Memang seorang hamba yang mentaati tuannya bisa menggenapi kebenaran firman Tuhan. Sekitarnya itu melihat dan dia memuliakan nama Tuhan. Bosnya itu juga melihat dan bosnya bisa bertobat, percaya Tuhan Yesus gara-gara hidup kita. Oleh karena itu, ayo kita mau sama-sama sungguh-sungguh, kita mau sama-sama nurut, tidak berbantah, membuat atasan kita berkenan. Kita mau sama-sama setia. Dan Tuhan akan memberkati kita, juga pekerjaan kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.